Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Ananda dalam pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup atau PKH Life Skill Education. Perkenalkan, saya Kasma Burhan, trainer pendidikan kecakapan hidup Kabupaten Bone, dan saat ini saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Watampone. Pada kesempatan kali ini, Ibu juga ingin mengingatkan Ananda semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian memakai hand sanitizer jika harus berkegiatan di luar rumah, dan setelah menyentuh banyak permukaan termasuk fasilitas umum, kemudian memakai masker dan menjaga jarak aman ketika berada di tempat keramaian. Dan yang terpenting adalah Ananda rajin atau menjaga kebersihan diri dan lingkungan sehingga kita semua dapat terbebas dari penularan COVID-19. Nah, terkait dengan hal tersebut, tepat sekali karena hari ini kita akan mempelajari tema pendidikan kecakapan hidup, yaitu tentang kebersihan diri. Nah, pada pertemuan ini Ananda akan mempelajari bagaimana mencegah penyebaran kuman yang dapat mengakibatkan penyakit-penyakit umum dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan diri yang baik. Nah, tema kebersihan diri ini juga kita akan membahas tentang manajemen kebersihan menstruasi atau MKM dengan cara lebih rinci sehingga dapat membantu remaja perempuan mencapai manajemen kebersihan menstruasi yang baik. Adapun kecakapan hidup yang akan kita eksplorasi pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah, dan yang kedua adalah berempati. Dan pengetahuan umum yang akan kita dapatkan pada tema kali ini adalah yang pertama, manajemen kebersihan menstruasi atau MKM, dan yang kedua adalah bagaimana mencuci tangan atau langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yaitu setelah Ananda menyelesaikan pembelajaran ini sampai selesai, maka diharapkan Ananda dapat yang pertama mengidentifikasi perilaku-perilaku penting dalam menjaga kebersihan diri. Yang kedua adalah mengidentifikasi dampak-dampak atau akibat dari kebersihan diri yang buruk. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi praktik-praktik kebersihan menstruasi yang baik bagi remaja perempuan dan perilaku-perilaku remaja laki-laki atau pria dalam mendukung manajemen kebersihan menstruasi bagi remaja perempuan. Anandaku sekalian, tema ini sangat penting untuk kita bahas dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat saat ini kita semua berada dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga tema kebersihan diri sangat penting untuk kita terapkan dan diharapkan nantinya kita semua dapat terhindar dari penularan COVID-19. Baik Anandaku sekalian, sekarang kita akan segera memasuki penjelasan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebersihan diri. Apa sih yang dimaksud dengan kebersihan diri itu? Adakah di antara Anandaku sekalian yang paham maksudnya? Ya, jadi kebersihan diri adalah kondisi atau keadaan di mana seluruh badan kita terbebas dari kotoran, bau, dan juga debu. Kebersihan diri dapat juga berarti kondisi ketika badan kita terbebas dari bakteri patogen, virus, dan juga bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Nah, dalam menerapkan perilaku kebersihan diri ini dalam kehidupan sehari-hari, ada 7 perilaku-perilaku penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adakah di antara Anandaku sekalian yang dapat menyebutkan perilaku-perilaku apa saja itu? Baik,
perilaku yang harus kita terapkan dalam menjaga kebersihan diri. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir yang bersih. Sebelum dan setelah makan, kemudian setelah menggunakan jamban atau toilet, dan setelah menyentuh benda-benda umum. Yang kedua adalah menggunakan air bersih yang mengalir. Yang ketiga adalah mandi 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan pada sore hari. Yang keempat adalah menggosok gigi pada pagi hari setelah makan dan pada malam hari sebelum tidur. Yang kelima adalah gunakanlah toilet atau jamban yang tertutup, dan Ananda harus menghindari menggunakan toilet atau jamban di tempat yang terbuka. Yang keenam adalah potonglah kuku 1 kali dalam 1 minggu. Yang ketujuh adalah mempraktekkan manajemen kebersihan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, dari ketujuh perilaku penting dalam menjaga kebersihan diri yang sudah Ibu sebutkan tadi, semuanya itu penting bagi Ananda untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada satu perilaku yang paling utama yang harus kita terapkan, yaitu perilaku yang pertama adalah mencuci tangan dengan baik. Nah, apakah Ananda semua sudah mengetahui langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, adapun langkah-langkah mencuci tangan yang benar adalah yang pertama, basuhlah tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah pakailah sejumlah kecil sabun. Jadi jangan terlalu banyak ya, agar kita dapat menghemat. Yang ketiga, menggosok telapak tangan bersamaan dan dijauhkan dari air agar sabunnya dapat bekerja atau dengan baik. Yang keempat, menggosok jemari, jempol dan sela-sela kulit tangan. Yang kelima, bersihkan telapak tangan dengan kuku. Yang keenam, menggosok bagian belakang setiap tangan. Yang ketujuh, cuci dengan air bersih yang mengalir. Dan yang kedelapan adalah keringkan dengan menggunakan handuk atau tisu yang bersih. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui langkah-langkah atau perilaku-perilaku dalam menjaga kebersihan diri serta langkah-langkah dalam mencuci tangan yang baik dan benar, tentu Ananda akan bertanya, apa sih dampak yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata bahwa perilaku menjaga kebersihan diri yang baik itu berdampak sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan diri yang baik, kita akan terbebas dari penularan penyakit-penyakit berbahaya seperti misalkan diare, kemudian penyakit kulit, dan bahkan sangat dianjurkan untuk menghindari penularan COVID-19 yang saat ini sedang menjadi perbincangan di banyak kalangan masyarakat. Yang kedua adalah dengan menjaga perilaku-perilaku kebersihan diri yang baik, kita akan tumbuh rasa percaya diri dalam bergaul di tengah masyarakat, dan kita akan merasa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kecakapan hidup apa yang dapat kita peroleh dari permasalahan ini? Nah, betul sekali bahwa kecakapan hidup yang dapat kita terapkan yaitu adalah mengambil keputusan. Salah satu hal yang paling menyenangkan ketika seseorang mulai tumbuh dewasa adalah ketika mereka dapat mengambil keputusan terkait dengan diri mereka sendiri, di mana sebelumnya mungkin hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya ataupun orang dewasa yang ada di sekitar kita. Nah, jika Ananda sekalian mengenal ada sosok atau tokoh yang saat ini Ananda kagumi karena keberhasilannya, nah kemungkinan besar hal tersebut sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan diri yang baik, dan mungkin saja sebagai akibat dari
perilaku-perilaku dalam menjaga kebersihan diri yang baik. Baik anandaku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh kasus terkait dengan perilaku yang tidak menjaga kebersihan diri dengan baik. Nah, ini adalah alur penularan penyakit diare yang akan Ibu bacakan. Jadi nanti Ananda harus memperhatikan dengan baik. Nah, kasus ini dialami oleh seorang anak laki-laki yang bernama Tommy. Tommy dan kawan-kawannya ini sangat senang sekali bermain sepak bola. Nah, suatu hari ketika pulang sekolah, si Tommy dan kawan-kawannya ini bermain sepak bola di halaman atau di lapangan sekolah. Mereka bermain dengan sangat gembira sampai mengeluarkan keringat dan merasa kelelahan. Nah, setelah Tommy dan kawan-kawannya ini bermain sepak bola, mereka merasa sangat kehausan dan kelaparan. Nah, di pinggir lapangan nampak oleh mereka itu ada penjual asongan ya, yang menawarkan makanan dan minuman. Dan Tommy dan kawan-kawannya sempat menyaksikan ya bahwa makanan dan minuman yang dijualnya itu dalam keadaan terbuka dan dikerumuni oleh banyak lalat. Tetapi karena Tommy dan kawan-kawannya merasa kehausan dan kelaparan, sehingga mereka tidak peduli dengan kondisi makanan tersebut. Mereka meminumnya, kemudian memakan makanan yang ada di situ dengan sangat lahap sekali. Nah, ketika mereka sampai di rumah, ya si Tommy ini merasakan sakit perut yang luar biasa. Berkali-kali Tommy mondar-mandir bolak-balik ke toilet untuk membuang air besar, dan Tommy juga mengalami muntah-muntah. Nah, ketika pagi hari Tommy merasakan badannya itu sangat kelelahan dan mengalami dehidrasi akibat buang air besar dan juga muntah-muntah yang dialaminya sejak semalam. Nah, melihat hal tersebut, bapak dan ibu Tommy membawa Tommy untuk diperiksa ke rumah sakit. Nah, dapatkah Anda menjelaskan kasus yang dialami oleh Tommy melalui rantai penularan penyakit? Nah, jadi rantai penularan penyakit seperti yang dialami oleh Tommy ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber dari penyakit itu sendiri dapat saja berasal dari tinja, ya, dapat berasal dari sampah, dan bisa juga berasal dari limbah cair. Nah, sedangkan media penularan penyakit itu dapat dilalui oleh tangan, kemudian dapat berupa cairan, kemudian bisa juga melalui lalat atau serangga, dan bahkan oleh debu ataupun tanah yang kemudian menempel pada makanan atau minuman yang telah dikonsumsi oleh Tommy. Dan pada akhirnya Tommy mengalami sakit perut, muntah-muntah, dan bahkan mengalami diare yang sangat parah. Perilaku kebersihan diri yang dapat mencegah Tommy dari penyakit diare tersebut diantaranya adalah: yang pertama, pedagang tersebut seharusnya mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi. Yang kedua adalah pedagang tersebut harusnya menggunakan air bersih saat menyiapkan makanannya atau minumannya. Yang ketiga adalah pedagang tersebut seharusnya menutupi makanannya agar tidak dihinggapi oleh lalat atau serangga ataupun debu. Dan yang terakhir adalah Tommy seharusnya tidak membeli makanan dari pedagang asongan dengan praktik-praktik yang tidak higienis. Dalam tema kebersihan diri ini, kita juga akan membahas tentang manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Nah, apakah ada di antara Anda sekalian yang mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen kebersihan menstruasi itu? Apa sih maksud dari istilah ini? Ya, jadi manajemen kebersihan menstruasi atau MKM adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kebersihan menstruasi yang baik ditandai oleh perilaku-perilaku sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan pembalut sekali pakai atau pembalut kain dan diganti secara berkala setiap 4 jam sekali. Yang kedua adalah membuang pembalut sekali pakai secara tepat di tempat sampah, ya. Jadi bukan di toilet atau bukan juga di sungai. Yang ketiga adalah mencuci pembalut kain dengan air dan sabun, lalu keringkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang keempat, cucilah tangan Ananda setelah memasang atau melepas pembalut yang akan dipakai dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang kelima adalah sekolah harus menyediakan toilet yang dapat dikunci dari dalam dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi tidak bercampur antara toilet perempuan dan toilet laki-laki. Kemudian anak-anakku sekalian, adapun keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh setelah mengetahui MKM ini adalah yang pertama, dapat mencegah infeksi dan juga iritasi kulit dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan MKM yang baik. Yang kedua adalah memastikan remaja putri tetap bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti hari-hari sebelumnya, dan dapat juga mengikuti kegiatan belajar olahraga seperti yang dilakukan ketika Ananda tidak mengalami menstruasi. Yang ketiga adalah mencegah kerusakan pada toilet atau jamban. Jadi begitu Ananda membuka atau membuang pembalutnya, dipastikan Ananda membuat pada tempat yang tepat, yaitu pada tempat sampah, bukan pada toilet atau jamban, sehingga toilet terhindar dari kerusakan karena tersumbat. Yang keempat adalah mencegah kerusakan lingkungan, ya. Jadi dengan membuang pembalut sekali pakai itu di tempat sampah, maka lingkungan tidak akan menjadi tercemar, begitu pula dengan sungai atau laut tidak menjadi tercemar oleh pembalut sekali pakai tersebut. Nah, baik anak-anak sekalian, adapun kecakapan hidup yang akan kita eksplorasi pada manajemen kebersihan menstruasi atau MKM ini adalah berempati. Jadi apa sih yang dimaksud dengan berempati itu? Jadi berempati adalah kemampuan untuk memahami atau memikirkan apa yang menjadi permasalahan dari orang lain. Nah, mungkin Ananda siswa sekalian, siswa laki-laki berpikir bahwa persoalan menstruasi itu bukan menjadi persoalan bagi anak laki-laki, karena yang mengalami menstruasi hanyalah siswa atau Ananda siswa perempuan saja. Tetapi ternyata bahwa dengan memiliki sikap berempati terhadap siswa perempuan, kita dapat menghormati mereka, menghormati teman-teman perempuan Ananda, ya, ketika mereka mengalami yang namanya menstruasi, dengan cara mungkin tidak mengejek atau tidak membuat sesuatu hal yang dapat menyebabkan Ananda remaja perempuan dapat merasa tidak nyaman ketika mengalami yang namanya menstruasi. Nah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada tema ini adalah Ibu akan mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita untuk tema kali ini. Yang pertama adalah mengingat kembali ada 7 perilaku penting yang harus kita terapkan dalam menjaga kebersihan diri yang baik. Yang kedua adalah mengingat kembali dampak atau akibat-akibat yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari tidak menjaga kebersihan diri dengan baik. Yang ketiga adalah mengingat kembali praktek-praktek manajemen kebersihan menstruasi yang baik bagi remaja perempuan dan perilaku-perilaku remaja laki-laki dalam mendukung remaja perempuan melalui manajemen kebersihan menstruasi yang baik. Nah, semuanya itu sudah kita bahas secara tuntas sejak semula. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita berpisah, Ibu ingin mengingatkan terkait dengan tema ini ada pesan-pesan penting yang Ibu ingin sampaikan, yaitu yang pertama, selalulah menerapkan 7 perilaku penting dalam menjaga kebersihan diri. Yang kedua adalah kebersihan diri yang baik dapat mencegah
penularan penyakit-penyakit berbahaya seperti diare, penyakit kulit, bahkan kita dapat terhindar dari penularan COVID-19. Yang ketiga adalah remaja laki-laki harus bersikap menghargai dan mendukung remaja perempuan untuk menjalani manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik. Yang keempat adalah selalulah mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu rajin mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir, atau dapat menggunakan juga hand sanitizer ketika berkegiatan di luar rumah. Dan berikutnya adalah memakai masker dan menjaga jarak aman sehingga kita dapat terhindar dari penularan COVID-19 dan menjaga kebersihan diri serta kebersihan lingkungan. Dan ingat, kebersihan adalah merupakan sebagian daripada iman. Baik anak-anakku sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita pada tema kebersihan diri kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.